Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana membuat model sederhana menggunakan salah satu platform dari agent based modeling, yaitu NetLogo. Kebetulan, NetLogo yang saya gunakan kali ini adalah NetLogo versi 6.2.0. Baiklah, sebelum kita memulai membuat model, marilah kita pelajari dulu tentang isi dari NetLogo. NetLogo terdiri dari 3 bagian, yaitu interface, info, dan code. Interface berisi halaman muka tempat simulasi dijalankan. Beberapa bagian dari interface diantaranya adalah bagian yang hitam ini adalah lingkungan NetLogo. Apabila kita klik settings, maka akan tampil secara default dunia NetLogo. Bahwasanya dunia NetLogo berada di titik pusat koordinat 0,0. Di sini secara default dinyatakan bahwa maksimum PX core dan maksimum PY core atau koordinat X dan Y berada di 16 dan 16. Sehingga dunia NetLogo berdimensi 33 dikali 33. Apabila Anda sudah mengerti dan mengikuti standar default ini, maka silahkan klik OK. Bagian selanjutnya adalah pengaturan kecepatan simulasi. Anda dapat menggesernya, apakah simulasi yang Anda inginkan berjalan lebih lambat ataupun lebih cepat. Selain itu, pada bagian interface, ada bagian control, setting, dan views. Anda dapat memilih di antaranya, misalnya controls yang terdiri dari button dan command center. Hal ini digunakan untuk menjalankan dan mengontrol alur eksekusi. Mekanisme yang paling umum adalah button. Tujuannya adalah untuk mengeksekusi satu atau lebih perintah dalam model. Apabila di dalam model Anda aktifkan menu forever, maka simulasi akan menjalankan perintah sampai pengguna menekan tombol itu lagi. Prosedur menjalankan model dalam NetLogo berupa setup dan go. Setup adalah tahapan inisialisasi, memastikan bahwa model kembali ke kondisi awal. Inisialisasi dilakukan terhadap lingkungan agen, dan persiapan terhadap interface. Sedangkan Go adalah tahapan mensimulasikan model. Selain itu, ada settings dan control input. Misalnya slider, switch, chooser, yang digunakan untuk mengubah parameter. Salah satunya adalah slider. Misalnya, kita akan memasukkan parameter antara 1 sampai 100. Nilai pada slider diakses seolah-olah bagian dari variabel global. Kemudian switch. Switch ini digunakan untuk memastikan apakah elemen model aktif atau nyala dan nonaktif atau mati. Kemudian ada menu lainnya yaitu views.
yang terdiri atas monitor, plot, output, node, yang berfungsi untuk menampilkan informasi. Monitor akan menampilkan nilai pada variabel global atau perhitungan yang diperbarui beberapa kali per detik. Selanjutnya kita beralih ke tab info. Di tab info ini dapat kita tuliskan mengenai informasi model yang kita buat. Anda dapat menuliskannya tentang apa itu model, bagaimana dia bekerja, bagaimana model itu digunakan, dan lain sebagainya. Kemudian kita beralih ke tab code. Pada bagian tab code ini, bahasa pemrograman dituliskan di sini sesuai dengan model yang akan kita rancang. Baiklah, kita akan mulai untuk membangun suatu model. Kita akan mulai dengan mengklik button, pilih button, lalu kita letakkan di luar lingkungan NetLogo. Kemudian kita berikan nama pada kolom komen, yaitu setup. Fungsinya adalah untuk menginisialisasi agen dan lingkungannya. Kita berikan display name-nya adalah start. Karena start, tulisan start pada button belum diinisialisasikan pada code, maka tulisan masih berwarna merah. Oleh karena itu, tugas kita adalah menuliskan code untuk fungsi setup tersebut. Dimulai dengan to, kemudian setup, kemudian diakhiri dengan end. Ya, prosedur yang kita gunakan untuk membangun sebuah model dengan NetLogo dimulai dengan to dan diakhiri dengan end. Kemudian kita cek. Melalui tombol cek ini, fungsinya adalah untuk memeriksa sintaks dari kode pemrograman. Tombol ini dapat memeriksa apakah ada kekurangan atau kesalahan format pada coding yang kita buat. Namun, tidak bisa mendeteksi kesalahan di logika pemrograman. Apabila tidak ada kesalahan, maka tombol cek akan berubah yang semula hijau menjadi abu-abu. Kemudian kita periksa di interface. Terlihat di sini bahwa tulisan yang sebelumnya merah berubah menjadi hitam. Kemudian, kita akan perintahkan NetLogo untuk mengubah tampilan yang sebelumnya hitam menjadi hijau. Caranya kembali ke code, lalu kita perintahkan bagian setup-nya. Untuk mengembalikan perubahan warna, seperti saat default, maka kita gunakan perintah clear all atau disingkat sebagai CA. Kemudian baru kita tuliskan perintahnya. Di sini kita menggunakan perintah S. Perintah S adalah perintah yang paling penting dalam NetLogo. Perintah ini akan membuat agen mengikuti tindakan yang berada dalam kurung perintah. Maka kita perintahkan dengan S, pages, kita masukkan di dalam kurung kotak, kita bracketkan, set peak color green. Lalu kita tutup kurung, kita pastikan bracketnya sudah sesuai. Kemudian kita periksa apakah NetLogo sudah bisa menerima informasi dari code yang kita buat. Nah, sudah tampil perubahan warna yang sebelumnya secara default adalah hitam berubah menjadi hijau. Kemudian
kita perintahkan NetLogo untuk membentuk klaster. Klaster dari pages yang berwarna hijau. Pada NetLogo akan dibuat 4 pages secara acak berwarna hijau. 4 pages tersebut kemudian akan mengubah 20 pages terdekatnya menjadi berwarna hijau. Caranya adalah dengan meminta as n of 4 pages, kita buka kurung, lalu s n of 20 pages in radius 5. Buka kurung, kemudian set pcolor green. Ingat, kita periksa dulu sintaksnya. Nah, NetLogo memberikan kita informasi bahwa ada yang salah di sini. Informasi berkaitan dengan bracket. Jadi ada open bracket tetapi tidak ada close bracket-nya. Kita tambahkan close bracket di sini, kita periksa lagi. Nampaknya model sudah benar. Kemudian kita lihat apa dampaknya pada interface. Kita klik setup atau start-nya. Nah, dapat dilihat di sini NetLogo sudah dapat menghasilkan klaster-klaster berwarna hijau sesuai perintah. Kemudian kita akan mencoba untuk mempraktekkan bagaimana caranya membuat atau memfungsikan slider. Jadi silakan klik, pilih slider, kemudian arahkan kursor keluar lingkungan di salah satu bagian yang putih. Anda bisa mengaturnya, menggesernya agar tampilnya lebih rapi. Nah, slider masuk ke dalam global variable. Kita akan mencoba untuk membuat model tersebut punya parameter. Misalnya jumlah klaster. Value-nya adalah 4. Klik OK. Kemudian kita perlu turtles. Turtles di sini dimaksudkan adalah orang yang bertugas untuk berkeliling daerah-daerah klaster tersebut. Hunters dipresentasikan dalam bentuk turtles, kemudian akan mencari pages yang berwarna hijau. Oleh karena itu, pada code kita akan tuliskan, kita akan hasilkan print sebanyak taruhlah 3 orang di sana dengan kita set shape-nya atau bentuknya adalah orang. Kemudian kita atur warnanya. Set pcolor misalnya kuning. Kemudian kita atur ukurannya. 2 misalkan seperti itu. Kemudian dari hal tersebut saya ingin bahwa setiap
turtles yang bergerak akan menyisakan atau menandai wilayahnya dengan garis. Oleh karena itu saya butuh perintah pen down di sini. Kemudian kita tutup bracketnya, kita cek. Nah, sintaks sudah sesuai dengan apa yang seharusnya tertulis pada sintaks. Selanjutnya, kita perlu membuat agen tersebut bergerak. Contohnya adalah dengan membuat button. Button di sini, dalam kolom comments, kita tuliskan buttons go. Kita klik forever untuk menampilkan bahwa simulasi berlangsung terus-menerus sampai akhirnya ditekan kembali dan simulasi berhenti. Kemudian klik OK. Masih berwarna merah di sini, kita kembali ke code. Kita akan berikan prosedur untuk go. To go, kita perintahkan startles untuk melakukan pencarian. To search. Nah, di sini saya inginkan pada kolom interface perubahan waktu itu dihitung. Satuan waktu dalam NetLogo disebut tick. Kemudian N. Karena tick perlu didefinisikan, maka kita perlu bagian tick tersebut dikenali di setup dengan perintah reset. Caranya adalah dengan mengklik pen down, enter, kemudian ketikkan reset ticks. Kemudian kita buat perintah atau prosedur lainnya. Di sini, pergerakan dari agen atau dalam hal ini turtles berupa 3 orang berwarna kuning tersebut belum didefinisikan. Oleh karena itu, kita akan butuh suatu prosedur to search. Dalam prosedur to search, kita dapat gunakan perintah if-else. If-else di sini digunakan apabila suatu keadaan bernilai benar atau keadaan boolean benar, maka prosedur yang dieksekusi adalah prosedur pada kurung pertama. Apabila sebaliknya, maka memilih prosedur kurung kedua. Di sini dibutuhkan variabel, saya berikan nama time since last found untuk merekam berapa lama waktu yang telah orang tersebut habiskan untuk sampai dia menemukan lokasi klaster tersebut. Perintah if-else kita tuliskan dengan variabel time since last found kurang 20. Kemudian kita perintahkan pergerakannya. Pilihan pertama dari fungsi if-else tersebut. Itu. Kemudian jangan lupa kita tutup kurung. Nampaknya ada yang perlu diperbaiki di sini. Kemudian kita enter. Pilihan yang kedua. Random.
21 tutup kurung 10. Nah, perintah ini atau pilihan-pilihan ini menggambarkan gerakan orang yang berjalan lurus saat mencari lokasi klaster. Sementara dia akan menggambarkan apakah dia lurus atau mencari dengan melihat ke kanan ke kiri. Fungsi untuk dapat maju adalah FD1. Kemudian kita akhiri dengan N. Kemudian, nilai pada variabel harus kembali ke 0 ketika orang-orang tersebut menemukan lokasi klaster. Terakhir, kita akan menambahkan kode pemrograman yang baru yang membuat pcolor yang sebelumnya akan berwarna hijau akan berubah menjadi warna merah apabila dia ternyata tidak mendapatkan apa yang dicarinya di klaster tersebut. Nilai variabel waktu terakhir menemukan sesuatu di klaster hijau tersebut akan bertambah 1. Maka pada pemrograman kita akan tuliskan sebagai berikut. Fungsi if else tetap kita gunakan. Green. Kemudian kita set time since last found 0. Kemudian kita set lagi pcolor red misalnya. Kemudian kita kasih bracket tutup kurung. Kemudian kita buat set lagi plus 1. Tutup kurung. Dan N. Nah, kita coba cek. Nah, di sini variabel time since last found tidak didefinisikan, tidak ditemukan. Karena apa? Karena belum dikenali di dalam variabel global. Variabel global untuk fungsi tersebut masuk ke dalam perintah search yang dilakukan oleh Turtle. Oleh karena itu, variabel global ini adalah milik Turtles. Kita akan membuat variabel global untuk Turtles, artinya miliknya Turtles dengan mengetikkan Turtles own atau miliknya Turtles. Nama variabelnya adalah time since last found. Kemudian kita tutup. Kemudian kita periksa kembali, kita cek. Nah, di sini model sudah menggambarkan sesuatu yang ingin dimodelkan secara benar. Kita akan kembali melihat apa yang terjadi di tab interface. Kita akan klik start untuk inisialisasi, setup, kemudian kita jalankan.
Nah, pemirsa sekalian, teman-teman semua, simulasi sudah dijalankan. Sekarang kita coba untuk memperlambat laju simulasi. Kita kembalikan, kita setup lagi, kemudian kita jalankan. Nah, ini yang terjadi sebagai efek dari code yang kita tuliskan tadi di tab code. Saat ini Anda sudah dapat menghasilkan sebuah model sederhana. Silakan Anda simpan model Anda di dalam folder yang Anda inginkan dengan cara memilih file dan folder yang Anda tuju. Apabila Anda merasa bahwa video ini bermanfaat, silakan klik like, subscribe, dan berikan komen di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.